Berikutnya lagi adalah apa? Ketika di hari H pernikahan diperdengarkan musik lah, kemudian pestanya pun tidak duduk tapi berdiri, ya, diperdengarkan musik, kan, musik yang hingar-bingar yang membuat, ya seperti itulah. Itu semua perbuatan-perbuatan yang mubazir. Padahal mubazir itu adalah perbuatannya syaitan. Selain itu, ketika pesta pernikahan uangnya pinjem dari bank, riba, coba, ya kan. Selain itu juga misalkan pengantin wanitanya mengenakan pakaian yang setengah telanjang, ya, terlihat bahunya, kan. Ini gimana gitu kan? Kadang-kadang aneh. Kalau dalam proses manajemen sederhana itu kan input yang baik, maka dilakukan proses yang baik, akan dihasilkan output yang baik. Sementara bagaimana dengan input yang buruk, walaupun prosesnya baik, pasti outputnya buruk. Ini yang terjadi. Inputnya ini buruk, kemudian dilakukan proses, walaupun prosesnya baik, pasti outputnya itu akan buruk. Akan muncul keburukan-keburukan di situ, begitu. Jadi kalau pengen mendambakan keluarga yang samara, ya semuanya harus dari awalnya sudah bersih. Insya Allah samara, sakinah mawadah warohmah, ya. Terus poin yang kelima, kiat untuk mewujudkan keluarga samara yang kelima adalah suami itu harus berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik dan menjaga anggota keluarganya dari jilatan api neraka, ya. Sementara poin yang ke berapa, kelima ya. Yang poin yang keenam adalah istri menjalankan kewajibannya dengan dorongan ibadah dan berharap atas ridhonya suami dan Allah semata. Jadi ingat, ini kuncinya itu ada berharap ridhonya suami dan ridhonya Allah. Begitu. Bukan ridhonya mertua, bukan ridhonya orang tua, bukan ridhonya tetangga. Bu, si ibu itu sekarang beli kulkas baru loh. Gede apa kecil? Gede. Palingan juga kredit, gibah lagi, ya kan. Kebanyakan kan begitu. Jadi hati-hati ya. Biasanya kan begitu kalau kumpul, para ibu ini kalau kumpul di majelis taklim, hal yang pertama ditanya adalah masalah kabar. Ibu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, sehat. Gimana kabar bapak? Itu dia. Bapak itu ya begini, mulai digibah suaminya. Aib suaminya dibongkar. Aib suaminya diomong-omongin ke orang lain. Itu yang bahaya. Ya, gak boleh itu. Dosa besar itu. Menjadi salah satu dosa yang yang membuat keluarga hancur. Ya. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu disebutkan, ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang itu dalam bahasa Arabnya adalah mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi sebetulnya manusia itu memang dicondongkan untuk mencintai kepada istri dan anak-anaknya. Ini juga diterangkan dalam Quran surat Ali Imran kalau nggak salah. Dijadikan indah gitu ya pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang dia inginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan itu maksudnya adalah kendaraan kalau zaman sekarang, ya, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia menurut Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Tapi jangan lupa bahwa di balik itu semua, tentang nikmat keberadaan istri dan anak ini juga sekaligus merupakan ujian yang bisa menjerumuskan kita sebagai seorang suami ke dalam kebinasaan. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, gitu ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, makna menjadi musuh bagimu itu adalah mereka biasanya melalaikan kamu dari melakukan amal soleh dan bisa menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sekarang ini banyak sekali terjadi penyimpangan. Bentuk yang namanya kasih sayang itu selalu memenuhi seluruh keinginannya. Salah, ya. Nggak seperti itu, begitu kan ya. Kemudian biasanya juga istri itu ditakuti oleh para suami, sehingga ada yang namanya ikatan atau perkumpulan suami yang takut istri kan. Nah ini salah dalam artian di mana seorang suami takut kepada istri, maka rumah tangga tersebut akan hancur, rumah tangga tersebut akan buruk akibatnya. Disitulah pentingnya kenapa seorang suami dan seorang istri harus sama-sama memiliki visi yang benar, harus sama-sama memiliki misi yang benar dalam mengelola rumah tangga. Kalau visi sudah salah, pasti misinya akan salah. Tapi kalau visinya adalah karena ridha Allah, misinya pasti akan benar menuju ke arah sana. Begitu kan ya. Jadi yang paling penting adalah juga bagaimana kita menetapkan tujuan untuk membina rumah tangga. Yaitu tadi Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dijadikan tujuan kita, yaitu mewujudkan keluarga yang mawadah dan warohmah. Ya. Kebanyakan hanya ini saja yang dijadikan tujuan ketika kita menikah, gitu kan ya. Kemudian melanjutkan keturunan dan menghindari dosa. Ini juga hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Jangan salah ya. Nasab seseorang apabila terjadi hamil di luar nikah, itu akan hancur. Bayangkan apabila anak dari hasil perzinahan tersebut adalah wanita. Karena merasa malu ditutup-tutupi. Sehingga akhirnya ketika menikah, tetap yang menjadi wali itu adalah orang tuanya. Dan itu yang terjadi apa? Zina bagi si anak. Zina seumur hidup. Kemudian dia punya anak, atau si bapak dan ibu ini punya cucu. Zina lagi itu anak-anaknya. Maka keturunan keluarga tersebut akan zina seumur-umur. Terus berikutnya itu adalah dalam surat Az-Zukhruf ya, bahwa tujuan berkeluarga itu adalah menggapai marlotilah, ridhonya Allah, dan masuk surga bersama. Juga sebagai sarana dakwah. Ini Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi saya sebutkan. Terus sebetulnya apa sih yang namanya prinsip berkeluarga dalam Islam itu? Dalam Islam itu prinsip berkeluarga itu artinya ada hak dan kewajiban. Ini Quran surat An-Nisa ayat 21. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang berat, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Terus yang kedua adalah semua anggota keluarga adalah pemimpin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukan masing-masing. Dan juga Islam mengajarkan prinsip adil dan membina keluarga. Adil dalam arti meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara memadai dengan fungsi keagamaan sebagai dasarnya. Jadi jangan sampai karena hal-hal seperti ini tidak dilakukan, tidak dipahami, muncullah yang namanya istilah duyus ya. Duyus itu adalah membiarkan terjadi kemaksiatan di tengah anggota keluarga. Ini dosanya luar biasa. Atau dinamakan ad-dayus ini bagi seorang pemimpin atau bagi seorang suami, kepala keluarga, ini dosanya dosa luar biasa ya. Membiarkan terjadi kemaksiatan di tengah anggota keluarganya. Udahlah, nggak pedulilah, yang penting mah begini begitu, nggak apa-apalah seperti itu, begitu ya. Nggak mau ribut, saya mah biarin aja lah istri saya seperti itu. Itu salah besar. Demi Allah salah besar itu. Bahaya itu. Ya. Sampai akhirnya ya itulah. Yang namanya wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia kita kerasin patah, tapi kalau kita biarkan dia akan bengkok terus. Maka kita harus menasehati pelan-pelan. Disitulah muncul yang namanya tadi prinsip berkeluarga, adanya hak dan kewajiban ya. Quran surat An-Nisa ayat 21 dasarnya. Tadi
disampaikan juga bahwa sebetulnya pemimpin bagi kaum perempuan itu adalah mereka yang dengan mewajibkan dan menunaikan hak-hak Allah ya. Jadi maksudnya di sini adalah wanita itu dibimbing bagaimana supaya mereka mau memenuhi hak-haknya Allah. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak kalau dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit bagi mereka. Begitu. Ya. Jadi betapa pentingnya sebetulnya kita sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri memahami betul apa sih sebenarnya tujuan hidup kita, tujuan kita berkeluarga. Kita ajarkan kepada anggota keluarga kita apa sih sebetulnya kunci kesuksesan, apa sih sebetulnya barometer kesuksesan. Jangan sampai memberikan pemahaman yang salah akhirnya dijadikan pedoman hidup bagi anggota keluarga kita. Akhirnya yang terjadi adalah itu tadi, anggota keluarga kita memberi menjalankan pemahaman yang diberikan oleh kita dan akhirnya tersesat. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah penghuni neraka itu yang paling banyak wanita. Kenapa? Karena wanita banyak yang tidak taat kepada suaminya. Karena wanita paling sering lalai menjalankan sholat. Yang kedua adalah bagaimana cara kita membentuk, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kiat-kiatnya, tadi ada 6 poin kiat-kiatnya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dalam membentuk atau membina keluarga. Itu juga tadi disebutkan ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa ada di antara istri-istri dan anak-anak kita yang menjadi musuh kita, yang menyebabkan kita lalai sebagai seorang suami, gitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah yang kelima, ada kewajiban seorang suami terhadap istri. Kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan yang diatur oleh Al-Quran. Ada Quran surat At-Tahrim tadi ya, ayat 6, ayat 11 dan sebagainya. Kemudian juga fungsi atau peran utama dari seorang suami yaitu untuk melindungi anggota keluarganya dari jilatan api neraka. Bukan hanya sekedar mencari nafkah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan juga gambaran ataupun pencerahan sehingga kehidupan dalam berumah tangga kita menjadi lebih baik. Dan juga mudah-mudahan kita semua paham bahwa kita punya hak dan kewajiban dalam posisi kita masing-masing. Seorang istri atau seorang wanita itu bagaikan pakaian bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya. Seorang pria atau seorang suami itu adalah bagaikan pakaian bagi seorang istrinya. Saling menutupi. Dilarang, haram hukumnya membuka aib, apalagi bergibah, memfitnah, ngomongin, menuntut suami dan lain sebagainya. Gak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup di majelis ini di pagi hari yang indah ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.